Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam keadaan sehat selalu, segar bugar, bisa melaksanakan segala aktivitas, terutama aktivitas belajar kita sebagai peserta didik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran qawaid dengan bab na'at dan man'ut. Namun sebelum kita memulainya, terlebih dahulu kita lafazkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikanlah secara seksama teks yang ditampilkan ini. Kita akan membahas bersama-sama. An-na'tu, judul an-na'tu. Kemudian bawahnya al-amthilatu, contoh. Hadza kitabun mufidun. Qara'tu kitaban mufidan. Nazartu fi kitabin mufidin. Hadza maidanun fasihun. Ra'aitu fi maidanin fasihin. Tafattahat al-wardatul jamilatu. Qataftul wardata al-jamilata. Nazartu ilal wardati al-jamilati. Kita perhatikan bersama pada contoh 1, 2, 3 pada bagian pertama. Di ujung kalimat terdapat kata yang sama, yaitu mufidun. Namun pada contoh yang kedua dan ketiga berharokat yang beda. Yang pertama mufidun, yang kedua mufidan, yang ketiga mufidin. Lalu mengapa harokatnya bisa berubah seperti itu? Harokatnya berubah tidak lain karena disebabkan kata yang sebelumnya berharokat berubah juga. Pada contoh yang pertama, kitabun berharokat dhammah tain, kemudian mufidun juga mengikuti menjadi harokat dhammah tain. Pada contoh yang kedua, sebelumnya berharokat fathah tain, yaitu kitaban, maka mufidan mengikuti kata yang sebelumnya. Begitu juga dengan contoh yang ketiga. Mufidin mengikuti harokat kata yang sebelumnya, yaitu kitabin. Dan pada contoh 1, 2, 3 pada bagian yang kedua, ada kata yang sama seperti contoh yang sebelumnya, yaitu kata fasihun. Kata fasihun terdapat pada contoh kedua dan ketiga juga, yaitu fasihan dan fasihin. Contoh yang pertama fasihun, yang kedua fasihan, yang ketiga fasihin. Mengapa ini bisa terjadi? Karena dia mengikuti kata yang sebelumnya, yaitu kata maidanun. Pada kata sebelumnya maidanun baru harokat dhammah. Dan pada contoh kedua fasihan mengikuti kata yang sebelumnya, yaitu maidanan. Dan yang kata ketiga fasihin mengikuti kata yang sebelumnya, yaitu maidanin berharokat kasroh tain. Ini berubah karena mengikuti kata yang sebelumnya. Dan pada contoh 1, 2, 3 pada bagian yang terakhir terdapat kata yang sama, yaitu pada ujung kalimat al-jamilatu. Dan contoh yang kedua al-jamilata. Dan yang ketiga al-jamilati. Kata yang tiga ini mengikuti kata yang sebelumnya sesuai dengan harokat yang sebelumnya juga. Al-wardatu berharokat dhammah, maka al-jamilatu mengikuti kata al-wardatu
berharokat dhammah juga. Kemudian contoh yang kedua, al-jamilata mengikuti kata yang sebelumnya yang berharokat fathah juga, yaitu al-wardata. Kemudian yang ketiga, al-jamilati mengikuti kata yang sebelumnya yaitu al-wardati yang berharokat kasroh. Semua kata yang berada di ujung kalimat yang telah kita bahas ini seperti mufidun, mufidan, mufidin, fasihun, fasihan, fasihin, al-jamilatu, al-jamilata, al-jamilati. Semua ini disebut dengan an-na'tu atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan sifat. Dan masing-masing kata yang sebelumnya seperti kitabun, kitaban, kitabin, maidanun, maidanan, maidanin, al-wardatu, al-wardata, al-wardati, ini disebut dengan al-man'ut atau kata yang disifati. Dari pembahasan ini kita bisa menyimpulkan dengan kaedah sebagai berikut. Al-qawaidu, kaedah. An-na'tu lafzun yadullu ala sifatin fi ismin qablatin wa yusammal ismul mausufu man'utan. Na'at adalah lafaz yang menunjukkan sifat isim sebelumnya, dan yang disifati dan isim yang disifati oleh na'at disebut juga dengan man'ut. An-na'tu yatba'ul man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Na'at atau sifat itu mengikuti isim man'ut atau isim yang disifati, baik dalam keadaan rafa' berharokat dhammah, nasab atau berharokat fathah, atau jar dalam keadaan kasroh. Setelah kita membahas dan menyimpulkannya, di sini kita akan mencoba membuat contoh yang lainnya. Yang pertama, kita akan membuat contoh dalam posisi rafa' atau dalam harokat dhammah. Kita akan mengambil contoh dalam bahasa Indonesianya, tubuh yang besar. Tubuh dalam bahasa Arab disebut juga dengan jismun. Kemudian tubuh itu kita beri sifat yang besar. Di dalam bahasa Arab, besar disebut juga kabirun. Maka menjadi jismun kabirun. Kata kabirun mengikuti yang disifati. Kemudian contoh yang kedua, kita akan mengambil contoh dalam posisi jer atau berharokat kasroh, dan kita akan mengambil contoh yang ada huruf jernya. Kita menggunakan huruf jer fi. Contoh kalimatnya, saya di dalam kamar. Kemudian kamar itu kita beri sifat yang besar, maka kalimatnya menjadi saya berada di kamar yang besar. Saya berada di dalam kamar. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab menjadi ana fil ghurfati. Kemudian besar di dalam bahasa Arab disebut dengan kabirun, karena kata kabirun mengikuti isim yang disifatinya yaitu al-ghurfati, maka kabirun menjadi al-kabirati. Dari situ terbentuklah kalimat yang sempurna menjadi ana fil ghurfati, berharokat kasroh, kemudian sifatnya al-kabirati, berharokat kasroh karena dia mensifati kata yang telah disifatinya. Terima kasih sudah menyaksikan dan memperhatikan serta mempelajari video yang saya bagikan ini. Semoga Ananda paham.
Kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.